Selamat siang Ibu. Siang. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oh baik, alhamdulillah. Ini dengan Ibu siapa dan adik siapa? Panggilnya Tessa ya. Ibu Tessa. Adiknya namanya Akila. Ibu Tessa dan adik Akila. Cuacanya di luar gimana Bu? Panas atau mungkin gerimis Bu? Kan Panas. akhir-akhir ini sering hujan ya Bu ya? Panas hujan. Oh gitu ya Bu. Tadi kebetulan ini nggak hujan ya Bu? Nggak. Kebetulan nggak Iya. hujan. Tadi Ibu kesini diantar suami atau jalan kaki? Dinner suami. Diantar suami. Iya. Suaminya sekarang gimana Bu? Di luar atau ikut ke dalam sini? Nunggu di luar. Oh nunggu di luar. Oke baik. Mohon maaf Ibu, Iya. Ibu datang ke klinik ini mau konsultasi itu atas kemauan sendiri atau mungkin rujukan dari poli lain Ibu? Kemauan sendiri. Kemauan Iya. sendiri, oke baik. Jadi gini Bu, sebelum saya mulai sesi konseling kita siang hari ini, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Perkenalkan, saya Udin Najwa Kadi, biasa dipanggil Najwa Bu. Yang nantinya saya akan memimpin jalannya sesi konseling kita siang hari ini. Nanti sesi konseling kita siang hari ini akan berjalan selama 30 menit Bu. Iya. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Ibu dan saya harap Ibu bisa menjawabnya dengan seadanya aja Bu. Nggak usah dibawa tegang, nggak usah takut, kita nyantai aja Bu ya. Iya. Oke baik, mungkin bisa kita mulai ya Bu ya. Bisa. Sesi konseling kita siang hari ini. Mohon maaf Ibu, untuk data antropometrinya berat badan di Akila apakah udah ada? Mungkin di pengukuran terakhir di posyandu kemarin berat Udah badannya berapa? 9,2. Oh berat badannya 9,2. Terus untuk tinggi badannya berapa? 81. 81. Jadi berat badannya 9,2 gitu ya Bu. Iya. Tinggi badannya 8,1 cm. Apa kemarin juga ada, biasanya di posyandu udah pengukuran lila betul nggak sih Bu? Ada. Ada ya Bu? Berapa ya? Kemarin 14 deh. 14. Heeh. 14. Jadi ini ya Bu, saya minta waktu sebentar untuk menghitung status gizinya adik Akila dulu. Baik Ibu, setelah saya hitung status gizinya adik siapa namanya, Adik Akila, Akila. betul Adik Akila itu ketemunya ini Bu, men 1 ini kalau di klasifikasi untuk pengukuran antropometri balita di Kemenkes itu sudah tergolong gizi baik. Oh iya. Kan yang gizi baik itu normalnya itu men 2 sampai men 1 plus 1 kan di Akila maksudnya men 2 masih udah tergolong ke gizi baik Ibu gitu. Jadi untuk asesmen yang antropometrinya ini di Akila status gizinya baik ya Bu ya, ini Iya. sudah Ibu lihat sendiri. Terus berat badannya 9,2 betul ya Bu ya. Iya. Terus tinggi badannya 8,1 dengan lila tadi 14 cm betul ya Bu ya. Oke baik. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak. Oh tidak, saya lanjut ya Bu ya. Iya. Untuk selanjutnya untuk biokimia Ibu, sebelumnya mohon maaf apakah adik Akila pernah cek laboratorium Bu, misal gula darah, terus hemoglobin, pernah Bu sebelumnya di rumah sakit? Masuk rumah sakit. Oh pernah. Infeksi paru-paru. Oh ini paru-paru Iya. gitu ya Bu. Untuk biokimia apakah ada datanya Bu? Atau enggak ada? Enggak ya, enggak. Kalau enggak Enggak ada tapi enggak tahu ya di sana ya. Enggak usah. ya oke. Berarti untuk biokimianya insya Allah aman ya Bu kalau Aman. biokimianya ya. Heeh. Mungkin cuma di paru-paru. Heeh. Oke baik. Untuk
biokimianya berarti di Akila insya Allah aman ya Bu ya, betul gitu ya Bu ya. Untuk asesmen biokimia itu sendiri, apakah ada yang ditanyakan dulu Bu sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Oke ya Bu ya, aman berarti ya Bu ya. Oke baik. Selanjutnya untuk kondisi di Akila akhir-akhir ini apakah ada keluhan Bu? Misal pusing, Enggak. diare, Enggak. mungkin flu, batuk nggak ada? Demam karena giginya mau tumbuh. Oh gitu, Iya. demam ya Bu ya, giginya mau tumbuh itu ya Bu ya. Iya. Kira-kira itu berapa hari Bu? 2 hari. 2 hari kemarin gitu ya? Berarti demam 2 hari. Selain itu apakah ada lagi mungkin sesak nafas ada? Enggak. Nggak ada Bu. Aman ya berarti sesak nafas. Untuk BAB-nya lancar Bu? Lancar. Lancar. Berarti cukup ya Bu, nggak ada lagi selain itu? Iya, udah. Berarti untuk kondisi di Akila ya ini apa ya, pekan terakhir kemarin tuh pernah demam ya Oh, Bu ya, iya, betul demam ya, aja. demam aja 2 hari gitu ya Bu Iya. ya. Oke baik. Jadi klinik fisik kondisi di Akila untuk klinisnya itu kemarin demam betul ya Bu ya, Betul. begitu ya. Untuk di asesmen klinik fisiknya apakah mau ada ditanyakan lagi Bu sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Tidak. Tidak ya. Oke berarti selanjutnya saya izin tanya tentang riwayat makannya di Akila. Biasanya kalau sarapan gitu biasanya di Akila menunya kalau pagi apa biasanya? Bubur yang bubur apa? Bubur bayi yang dijual di pinggir itu toh, di jalan. Oh iya. 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 Kadang hanya nasi, soalnya dia maunya cuma nasi aja. Oh gitu. Nasi sama telur, kadang nasi aja. Kalau ada yang gede kuah-kuah itu malah dia Kurang nggak makan suka, banyak. berarti kurang sayur dia Bu ya. Nggak suka sayur gitu. Nggak suka. Oh, belum mungkin Bu, belum suka ininya. Hanya wortel aja sih. Oh, wortel sukanya ya. Selain itu Bu mungkin ada lauk lain, tempe, tahu nggak ada Bu kalau sarapan biasanya? Ada tapi jarang ya, yang paling sering itu telur sama nasi putih aja. Oh, Soalnya gitu. kalau nasi putih aja dia malah banyak makannya. Oh, gitu. Iya. Oke. Oh, berarti cuma nasi, telur, sayur wortel biasanya gitu ya Bu ya. Oh. Oke, kalau minumnya Bu biasanya berapa gelas kalau setelah sarapan Bu? Berapa gelas ya? Nggak ini sih, nggak, soalnya juga masih ASI. Oh, gitu masih asik Iya. ya Bu ya. Oh, oke, baik. Untuk biasanya buburnya itu yang 1 cup itu kan yang Iya. di pinggiran itu. Oh, yang 1 cup. Kalau untuk telurnya Bu biasanya diceplok atau Di didadar? orak-arik. Oh, diorak-arik. Iya. Orak-arik campur bareng sama wortelnya. Oh, sama wortel dicampur Heeh. di saya Iya. kan di wadah ya betul. Ditumis. Betul. Oke. Biasanya kan kalau sarapan biasanya jam 10 biasanya kan ini aku lapar lagi kan. Nah, itu Iya. biasanya di Akilanya Nyemil. Nyemilnya apa Bu biasanya? Namanya jajannya apa? Snacknya dia. Snack. Snack bayi kayak Milna gitu. Oh, roti-roti kayak gitu. Iya. Kayak ya, biskuit gitu. Ah. Berapa potong biasanya kalau 2, 3. Tapi sering. Iya. Berarti kayak biskuit ya Bu Iya. ya, biskuit Milana. 2-3 tadi. Iya. 3 Tiga apa? keping. Iya, 3 keping. Selain itu Bu mungkin ada suka teh atau enggak Bu, susu. Susu apa? Kotak Indomie gitu loh. Oh, Nah, itu. biasanya berapa kotak Bu? Satu hari dua kotak. Oh, biasanya ini ya siang sama sore. Heeh. Oke. Selain itu Bu ada ini ya, Bu, kalau Ada. milnya. Cuma ini ya, Heeh. cuma biskuit Milana. Kadang apa? Ubi. Oh, ubi. Masuk ubi ya Bu? Iya. Oh, baik itu Bu, bagus ya Bu. Ubinya direbus kayak gitu kan? Heeh. Oh, yang ungu itu apa? Yang kuning. Oh, kuning. Iya. Kita juga yang manis tuh Bu, Iya. enak jadinya. Ubi. Biasanya berapa ini Bu? Berapa apa sih? Berapa buah Bu? Ubinya? Dulu kan satu tapi kan dipotong-potongin jadi Oh, dua. gitu. Heeh. Selain itu minumnya apa Bu biasanya? Cuma Air susu putih. atau air putih juga? Susu, air putih, ASI udah. Oh iya, iya. Air putih. Biasanya kalau setelah nyemil air putihnya
satu gelas habis nggak bu? Sekali yang belimbing itu bu, yang Oh belimbing. enggak, dia gelasnya sendiri. Oh yang kecil itu ya bu? Kira-kira sih ini ya 50 mililiter Mungkin gitu. ada. Enggak 100 sih bu biasanya. Kalau yang gelas belimbing kan 200. Oh. Mungkin itu setengahnya Se- gitu ya. iya. 100-an, 100. Iya. Kurang lebih 100 sih bu. Iya. Air putih. Berarti cukup cemilannya cukup itu ya bu. Iya. Ya, berarti. Kalau untuk makan siangnya tuh biasanya di Akila ada tuh kalau gitu. Sama Mbak. Sama yang kayak Soalnya kalau enggak Oh, itu makan enggak mau. sehari sampai sore gitu. Heeh. Oh, jadi sama bubur atau nasi gitu. Nasi kalau Nasi. dari siang malam nasi. Nasinya berapa centok biasanya? Kalau Satu apa? Centong. satu kilo yang magicom itu Heeh, oh, iya. gitu. Ya selain itu bu lauknya apa bu? Biasanya kalau siang sama kayak tadi Sudah sih ya, hanya itu yang dia telur sukanya. gitu. Telur terus sama wortel ya bu ya Iya. kadang ya. Jadi tetap kalau siang telurnya sama wortelnya Juara arek, sebenarnya juara telurnya arek. satu butir ya bu? Iya. Kalau ini bu wortelnya biasanya berapa bu? Satu biji atau apa? Enggak sih kan diparut Mbak. Oh diparut, iya iya biar lembut ya bu. Iya. Jadi untuk malamnya juga gitu bu sama Iya. sama semua. Hmm. Nasinya juga 1 centong Iya. sama telurnya juga 1 butir. Heeh. Terus diorek juga Iya. gitu ya. Terus untuk cemilan kalau sore bu biasanya apa bu? Kalau nyemil sore Soalnya sama sih Mbak biskuit. sama biskuit. Heeh. 2-3 Iya. keping. Yang biskuit Jajan-jajan wafer gitu juga sih. Iya. Berarti biskuit pagi sore juga biskuit ya Heeh. Bu, cemilannya. Bagus sih. Bukan ciki-ciki tuh bu. Enggak. Yang itu kan yang bagus nih. Yang khusus anak Yang anak bayi yang- balita, betul. Terus ini bu, biasanya kalau sebelum tidur kan anak suka nyemil nggak sih? Bu? Nah itu bisa nyemil apa bu sebelum tidur? Biasanya kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Iya kayak gitu Mbak. Sama? Kadang, kadang dia kan suka beli itu apa semulan. Oh iya iya. Dia ini ya juga semua masuk sih Mbak. Suka ya bu, berarti nggak ada apa ya? Nggak ada pantangan. Betul, nggak ada pantangan. Biasanya semolanya habis berapa bu kalau sebelum tidur? Gimana? Kalau semolannya biasanya habis berapa? Dua tusuk. Oh iya 2 tusuk itu ya bu ya. 2 tusuk. Kan semolanya yang digoreng tuh bu, Iya. di depan apa itu SD itu Oh. ya. Ya 2 tusuk. Selain itu bu ada lagi nggak? Berarti minumnya tuh sehari biasanya di Akila berapa gelas Bu? Kalau bisa dikira-kira? 3 gelas ya sehari. Yang gelas tadi anak-anak itu yang kecil itu. Tapi kan masih minum tuh ya Bu, ASI masih. Iya masih asik juga. Ya berarti 3 gelas sehari. Tambah tadi ya Bu yang suka susu tadi ya. Sehari 2 kotak. Oke, baik. Berarti setelah itu selain itu nggak ada lagi. Udah. Udah ya, berarti dari asesmen riwayat makannya di Akila itu tadi kurangnya nih ya Bu, kurang apa kesemuanya itu kurang kurang konsumsi buah sayur kan, cuma suka wortel ya gitu kan berarti. Oke baik. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah Anda ditanyakan Bu terkait riwayat makannya di Akila? Ya, lanjut ya Bu. Iya. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan riwayat personal Bu terkait riwayat penyakit di Akila, apakah ada yuk riwayat penyakit di Akila? Enggak ini aja namanya investor. Betul aja Bu. Itu berapa? Itu sakitnya berapa bulan? Itu bulan apa ya? Udah lama? Itu, udah lama. Berarti penyakit dulu ya Bu ya? Masuk rumah sakit 5 hari. Jadi sampai sekarang nggak pernah kumat lagi tuh, Enggak. nggak pernah kambuh. Enggak. Berarti aman ya Bu ya, Insya Allah sehat sih. Iya. Baik. Untuk riwayat dari keluarga apakah ada? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Berarti ibu bapak aman? Aman. Yang kakak nenek aman? Aman. Terus ini Bu, untuk pekerjaan bapak ibu bekerja sebagai apa? Ibu rumah Rumah tangga. Kalau bapaknya Bu? karyawan. Oh, berarti swasta gitu ya, Bu? Swasta. Terus berarti di Akila di rumah tinggal dengan siapa sih? Kakek, nenek, orang tua, sama kakaknya dia. Oh ada kakaknya. Berarti anak kedua ya di Akila. Orang tua. Kakek nenek ibu dan bapak gitu ya, sama kakaknya.
Akila, Agila, Askadinya pakai Z. Askadina gini. Humaira. Humaira. Gini ya betul ya. Ya. Askadina, Agila, Humaira. Akila Askadina Humaira. Ya. Untuk tanggal lahirnya Bu berapa Bu? 11 November 11 November 2023. Untuk pekerjaan Ibu tadi kan ibu rumah tangga ya, Bu, Ya. betul ya. Terus jenis jalannya, terus alamannya ini di apa nih? Ini tuh Rejo ya Bu, Iya. RT 1 betul. Setelah itu. Tuh Rejo. RT 1 Iya. RW 5. Untuk aktivitas sehari-hari di Agila cuma main ya Bu ya? Main aja gitu ya, nggak yang sering tidur Enggak. berarti aktif ya Aktif main. banget, serius banget. Itu pinter loh Bu. Kalau anak kecil aktif tuh otaknya main Bu. Berarti aktif. Iya. Oke baik. Jadi setelah saya kaji di riwayat personal di Agila ada riwayat pernah punya penyakit riwayat paru-paru ya Bu ya dulu. Terus dari bapak ibunya sehat, kakek neneknya juga sehat. Terus kesehariannya di Agila tadi aktif ya Bu, main-main gitu ya. Untuk usianya sekarang berusia 2 tahun gitu ya Bu ya. Oke. Jadi Ibu setelah saya kaji kan dari asesmen pengukuran BPTB sampai ke riwayat penyakit, status gizinya diagnosa gizinya itu status gizinya cukup baik ya Bu ya. Tadi intinya setelah saya hitung kan tadi ketemu ini ya Bu ya. Ini maksudnya termasuk gizi normal. Jadi untuk masalah gizinya insya Allah aman. Tapi untuk tadi yang perlu diperhatikan tadi untuk pemilihan makanannya, keterbatasan pemilihan makanannya Bu ya, betul ya Bu? Keterbatasan. Oh, beban juga kurang suka ya Bu? Masih sampai gini dia kan Mbak. Paling kan ya gua cuman kan sebenarnya kan nggak bagusnya kan nggak bisa ambon. Iya. Ya nggak tahu dia malah suka ini yang Nggak kayak apa-apa, gini. Ibu. Paling penting suka buat. Tapi mungkin itu lama-kelamaan jadi suka sih Bu. Pemilihan makanan terkait ini Bu kurangnya konsumsi sesuai standar gizi Iya. seimbang. Tadi kan ditandai dengan kurangnya konsumsi buah sahur ya Bu ya tadi ya. Jadi gini Bu, jadi setelah saya tahu diagnosanya tadi kan keterbatasan kurangnya pemilihan makanan kan Bu, ditandai dengan kurangnya buah dan sayur. Nah jadi tujuan diagnosa ini yaitu kan tadi posisinya di Agila di sini kan status gizinya baik ya Bu ya tadi ya, berarti tujuannya untuk mempertahankan status gizinya. Yang kedua tujuannya itu meningkatkan tadi konsumsi buah dan sayur, meningkatkan. Sama mungkin ini Bu, airnya bisa ditambah sih Bu. Kan konsumsi air. Salah tujuannya berarti tujuan untuk yang pertama mempertahankan status gizi Bu setuju ya. Yang kedua itu meningkatkan konsumsi buah dan sayur setuju ya Bu ya. Terus kemudian meningkatkan ini asupan mineralnya, airnya ya Bu ya. Jadi tujuannya ketiga ini yang diprioritaskan. Sekarang kan ini posisinya kan Agila status gizinya baik. Jadi nama dietnya untuk diagnosa ini namanya dietnya itu diet gizi seimbang Bu. Jadi tujuannya untuk tadi mempertahankan status gizi. Diagnosa medis tadi ya Bu ya, itu ada. Cuma riwayat penyakit dahulu kan ya. Nah, jadi untuk mempertahankan status gizinya dengan diet gizi seimbang kan otomatis saya akan menghitung kebutuhan energi yang sesuai dengan usia di Agila. Jadi saya minta waktu sebentar untuk menghitung kebutuhan energinya Bu ya. Bentar ya Bu.
Jadi ibu setelah saya hitung kan ini status gizinya Dek Akila kan tadi masih normal ya Bu ya. Jadi saya pakai rumus ini kan kita ada standar untuk perhitungan kebutuhan energi untuk status gizi yang masih normal, masih dikatakan baik. Kita setelah hitung Bu, setelah saya hitung itu energinya itu hasilnya segini Bu. Energi itu kalori hariannya. Kalori hariannya itu 738,8 kalori. Itu bisa dibagi dalam 3 kali makan sehari dan 2 kali selingan. Terus untuk kebutuhan proteinnya setelah saya hitung itu pakai 5,2%. Ini sesuai dengan usianya Dek Akila ya. Itu butuhnya 9,66 gram. Itu juga dibagi dalam sehari Bu, dalam 3 kali makan utama dan 2 selingan. Kemudian untuk kebutuhan karbohidratnya seperti nasi dan sebagainya itu setelah saya hitung itu hasilnya 110,8 gram Bu. Ini juga dibagi dalam satu kali menu sehari gitu loh, 3 kali makan 2 selingan gitu. Dan proteinnya setelah saya hitung juga hasilnya 28,5 gram Bu. Ini juga dalam sehari ya Bu ya. Ini untuk lemak deh Bu. Ini mohon maaf ini untuk lemak. Ini protein sudah, karbo kemudian lemak. Jadi di sini kalorinya 738,8, kemudian proteinnya 9,66 gram, kemudian karbohidratnya 110,8 gram, kemudian karbonya itu 28,5 gram. Nah ini untuk satu harinya Bu, satu harinya kebutuhannya Dek Akila itu segini. Nah itu kemudian kan tadi bingung ya Bu cara baginya gimana gitu kan Ibu untuk kebutuhannya segini. Bentar ya Bu ya. Ini Bu, saya ada lembar yang namanya daftar makanan penukar Ibu. Nanti di sini di lembar ini tuh ada beberapa ada contoh dari karbohidrat, terus kemudian di sini ada protein, sumber protein itu kan ada 3 ya Bu, yang rendah lemaknya, ada yang tinggi lemaknya, ada yang sedang. Di sini semua ada Bu. Kemudian ada sumber lemak juga, dari itu semua ada di sini ada Bu. Nanti kan ini tadi kan untuk rekomendasi dietnya kan tadi saya sarankan kan diet gizi seimbang ya Bu ya, betul ya, diet gizi seimbang dengan catatan ditingkatkan lagi konsumsi buah dan sayur. Ditingkatkan juga tadi untuk minumnya ya Bu sehari. Jadi untuk kebutuhannya Dek Akila tadi Dek Akila tadi kalorinya itu di sini ditulis gini Bu, ditulis biar untuk ini Bu, untuk apa ya, evaluasi setiap harinya biar tahu ini kan kebutuhannya segini nih, kan Bu sekarang udah tahu kan ya segini kebutuhannya 738 kalori, kemudian proteinnya di sini 9,6 gram, kemudian lemaknya di sini 28,5 gram dan karbohidratnya 110,8. Jadi kan di sini udah tertulis kalori, protein seharinya berapa, lemaknya berapa, karbonya berapa. Nanti kan Ibu bingung ya, ini untuk menyesuaikan untuk memenuhi segini itu berapa, kan gitu kan Bu? Jadi gini, ini saya bawakan ini Bu. Kan di sini kan pasti untuk makan utama kan ada nasi ya Bu ya. Di sini nasi kan masih termasuk sumber karbohidrat. Di sini nasi 100 gram, di sini 100 gram beratnya. URT-nya 100 gram itu berapa sih, kan nggak bisa ngira-ngira ya Bu ya. 100 gram itu sama dengan 3/4 gelas blimbing itu loh Bu. Oh iya. Segitu. Kemudian di sini udah tertera ya Bu, semua golongan karbohidrat yang ada di sini, nasi dan lain sebagainya itu
kalorinya sama, yaitu 175 kalori. Mungkin bisa dicatat di sini Bu, 175 kalori. Kemudian sama juga Bu, misal lauknya yang hewani, misal di Akila kan tadi juga telur ya, juga telur tadi. Di sini telur ayam di sini Bu. Kan satu butir kan biasanya beratnya itu 55 gram Bu. Jadi satu butir biasanya beratnya segitu Bu. Nah, untuk kandungan gizinya di sini udah ada Bu. Nah, 75 kalori kan gitu. Di sini juga selain kalori kan di sini juga tercatat ada kandungan proteinnya berapa, lemaknya berapa. Kan nanti misal udah ditulis semua kayak gitu ke sini, kan nanti bisa dijumlah Bu kalorinya. Kalorinya lihat di sini Bu. Kalau nanti udah ketemu full sampai sini, nanti dijumlah, oh udah sesuai kurang lebih dengan ini, berarti aman gitu. Oh iya. Bisa ditulis sendiri gitu loh Bu, bisa dilihat dari sini. Kemudian yang namakan tadi saya bilang diet gizi seimbang ya Bu. Bentar, saya ada leafletnya. Jadi diet gizi seimbang itu gimana? Gitu kan belum paham ya Bu ya. Diet gizi seimbang itu di sini yaitu makanan diberikan sesuai dengan kebutuhan energi Akila, energi individu itu loh Bu, namanya gizi seimbang. Kalau nggak sesuai kan bukan gizi seimbang. Kalau gizi seimbang disesuaikan dengan usia dan berat badannya Akila. Jadi manfaatnya apa sih gizi seimbang? Di sini ada Bu ya, menjaga kesehatan, terus apalagi Akila masih masa pertumbuhan gitu Bu. Jadi di sini manfaatnya gizi seimbang itu Bu. Kemudian untuk rekomendasi makan untuk usia kan tadi Akila kisaran 2-5 tahun. Di sini Bu ada gambarannya. Di sini gambarnya gini Bu. Ini misal saya bawa contoh, misal ini piring, kan biasanya piring gini ya Bu ya. Nah, posisinya itu nanti makan pokoknya seperti nasi itu 35%. Kemudian lauk pauknya di sini kayak tempe, daging, telur itu di sini 35%. Kan gambar ini pura-pura gambar piring ya Bu ya. Kemudian ini terus yang sepertiga yang kecil itu 30% untuk buah dan sayur. Misal Ibu masih bingung baginya gimana, anggap aja ini satu piring bagi 3 bagian Bu. Terus yang buah sayurnya disempitin Bu. Jadi yang banyak itu banyak itu iya betul sekali. Jadi gitu Bu kalau masih bingung. Jadi gini, misal ini saya ada contoh Bu, ada replika. Misal nasi. Mana ya nasi ya? Kan tadi Akila suka ini ya telur ya Bu, di sini telurnya sini posisinya. Terus ada nasi ini full segini, terus lauknya di sini. Lauknya itu bisa ada telur, bisa ditambah apa itu tempe mungkin bisa. Terus nanti sayurnya di sini kan tadi dibagi 3 ya Bu. Mungkin yang lebih kecil itu untuk sayur dan buahnya. Gini Bu. Mungkin paham nggak ya Bu? Paham ya Bu kira-kira. Oke baik. Jadi cukup sekian Bu mungkin dari konseling kita siang hari ini. Mungkin Ibu nanti bisa kembali ke sini lagi ya Bu, mungkin sebulan setelah ini, mungkin tanggal 23 Desember ya Bu, bisa kembali ke sini lagi. Dan nanti sebelum Ibu pulang saya akan berikan ini namanya ini food diary Bu. Nanti makannya Akila entah sarapan, selingan, makan siang ataupun makan malam selama 1 bulan Ibu catat di sini. Misal nasi bahannya apa di sini, terus ditulis kayak gini Bu, sesuai arahannya di sini. Kayak gitu selama 1 bulan ya Bu. Oke baik. Ada yang mau ditanyakan? Udah cukup. Mungkin cukup sekian Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin bisa saya antar ke depan Ibu. Boleh.